23 terpidana kasus korupsi dibebaskan secara bersamaan. Berbagai potongan dan pengurangan hukuman membuat para kasus korupsi ini bisa bebas lebih cepat dari vonis yang dijatuhkan. Meski dilakukan atas dasar undang-undang, kebijakan pemerintah ini dinilai mencederai rasa keadilan. Orang-orang yang sudah menjarah uang rakyat miliaran rupiah bahkan triliunan rupiah ini bisa melenggang saat negara mengaku kesulitan keuangan. Tak ada efek jera dan korupsi tak lagi dianggap kejahatan luar biasa. Pemiskinan koruptor yang selama ini dijanjikan juga masih sebatas wacana. Lantas bagaimana nasib pemberantasan korupsi di negeri ini? Inilah Satu Meja The Forum, karpet merah koruptor. Ya memang aturan undang-undangnya begitu. Ada judicial review PP 99. Sebelumnya ada keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa warga binaan itu punya hak dapat remisi, dapat pembebasan bersyarat. Dibebaskannya secara bersyarat sejumlah napi korupsi sungguh melukai perasaan publik. Muhammad Fathahillah Akbar menulis opini di harian Kompas berjudul Cashback Spesial untuk para koruptor. Satu Meja malam ini mengambil tema karpet merah koruptor bersama sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Di sebelah kanan saya ada Johan Budi, anggota Komisi 3 DPR. Malam, Kak. Selamat malam, Pak Budiman. Di sebelah kiri saya ada Lalola Esther, peneliti dari Indonesia Corruption Watch. Malam, Lola. Dan di ujung kiri ada pimpinan KPK 2014-2019, Saud Situmorang. Selamat malam, Bang Saud. Dan melalui sambungan Zoom ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ade Irfan Pulungan. Malam, Bang Ade. Malam Mas Budi, selamat malam semuanya. Oke, baik. Sebelum kita memulai diskusi, kita coba lihat sebetulnya tayangan berikut ini. Di tengah perhatian masyarakat yang tertuju pada kasus Verdi Sambo dan kenaikan harga BBM, publik dikejutkan dengan pembebasan bersyarat 23 narapidana kasus korupsi secara berjamaah. Sejumlah nama besar napi kasus korupsi menikmati pembebasan bersyarat ini. Sebut saja Jaksa Pinangki Sirna Malasari, mantan Hakim MK Patrialis Akbar, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali, dan sejumlah koruptor lainnya. Dari sejumlah nama tersebut, yang terasa janggal adalah Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki terlibat sejumlah perkara, mulai dari terima suap Joko Chandra, pencucian uang, hingga pemufakatan jahat menyuap para pejabat. Sebelumnya, Majelis Hakim tingkat pertama menghukum Pinangki 10 tahun penjara. Namun di tingkat banding, hukuman Pinangki dikorting, jadi hanya 4 tahun penjara. Ironinya, baru menjalani hukuman 1 tahun 1 bulan penjara, Pinangki kini sudah keluar bui. Masyarakat anti korupsi Indonesia mengecam pembebasan bersyarat para koruptor dan berharap seharusnya mendapat hukuman yang berat. Maki menyesalkan pemberian bebas bersyarat bagi puluhan napi koruptor yang diberikan Kementerian Hukum HAM hari-hari terakhir ini. Ini sebagai langkah mundur pemberantasan korupsi karena apa? Menjadikan tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana biasa. Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM menjelaskan pembebasan bersyarat eks-koruptor sudah sesuai aturan. Kami pastikan bahwa ketika akan memberikan pembebasan bersyarat, asimilasi maupun remisi, Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pegangannya hanya satu, yaitu regulasi yang ada. Pembebasan bersyarat Pinangki dan sejumlah napi koruptor lainnya mengusik dan menciderai rasa keadilan masyarakat. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa
yang seharusnya dihukum berat. Alih-alih dihukum berat, para koruptor ini justru mendapat berbagai keringanan dan potongan hukuman. Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah dan para elit politik di negeri ini? Oke, Johan Budi, 23 napi dibebaskan secara bersamaan meskipun ada argumen bahwa ini sesuai dengan aturan. Anda lihatnya gimana? Ya, kalau kita telusuri, ini berawal dari digugatnya peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 oleh Mahkamah Agung, yang kemudian karena putusan Mahkamah Agung itulah maka dikembalikan lagi ke PP nomor 32 tahun 1999. Disitulah persyaratan-persyaratan untuk memperoleh remisi, pembebasan bersyarat itu berlaku umum. Gitu. Tidak melihat lagi apakah pelaku ini melakukan tindak pidana korupsi ataukah tidak. Kalau saya melihat begini, dengan dikembalikannya atau diubahnya PP 99 tahun 2012, maka tindak pidana korupsi itu menjadi tindak pidana kejahatan yang biasa saja. Biasa saja. Artinya ini ada gradasi dari awalnya kejahatan luar biasa, sekarang menjadi biasa aja. Biasa saja. Dan itu ini, langkah mundur berarti ya? Saya kira langkah mundur. Langkah mundur ini dimulai tidak hanya soal PP 99 2012 saja, tetapi langkah mundur pemberantasan korupsi ini dimulai sejak ada revisi Undang-Undang KPK menurut saya. Oke, makin mundur. Makin mundur sekarang makin. Tapi mundur. DPR menyetujui juga pemunduran itu. Ya, DPR kan membuat undang-undang bersama pemerintah. Oke, tapi DPR jadi setuju. tidak bisa kemudian semua ditimpakan ke DPR juga. Satu lagi ini yang penting menurut saya, DPR itu bukan satu entitas. Ya. DPR itu terdiri dari 9 fraksi. Satu masing-masing fraksi itu mungkin bisa berbeda pendapatnya. Karena itu setiap saya dimintai komentar, saya tidak mewakili fraksi maupun komisi tempat saya bernaung. Jadi DPR aktivis anti korupsi gitu? Bukan. Mewakili diri sendiri? Bukan gini, saya takutnya apa yang saya sampaikan ini tidak sama dengan teman-teman yang ada di Komisi 3, teman-teman yang ada di fraksi tempat saya bernaung. Ya. Nah, ini pendapat saya sebagai anggota Komisi 3. DPR yang sekarang ada di Komisi 3. Oke, kita coba lihat ya. Coba siapa sih sebetulnya yang paling mencolok mendapat perhatian publik dari napi-napi yang dibebaskan secara bersyarat? Ya, di situ ada Pinangki Sirna Malasari, ya, yang ini sebenarnya mencolok karena dituntut di hukum bandingnya adalah pertamanya 10 tahun, kemudian turun ke 4 tahun dan menjalani hukuman menjadi 1 tahun 1 bulan. Ya. Kemudian ada juga Zumi Zola. Ya, kemudian juga ada Ratut Atu Koisyah, ini korupsi pengadaan alat kesehatan dengan kerugian negara 79 miliar, dari 12,5 hukumannya dijalankan 9 tahun. Kemudian ada Tubagus Keriwardana, ini divonis Mahkamah Agungnya juga 5 tahun, kesalahannya juga cukup banyak ya, termasuk juga menyuap Akil Mohtar dalam pilkada. Kemudian juga ada Patrialis Akbar, ya, ini kasus suap impor daging. Ya, vonisnya 7 tahun penjara, hukuman yang dijalankan 5 tahun penjara. Kemudian juga ada bekas Menteri Agama Surya Dharma Ali. Ini korupsi penyelenggaraan ibadah haji dengan kerugian 1,8 miliar dengan vonis banding 10 tahun penjara dijalani 7 tahun penjara. Saya akan minta kembali kepada Johan. Yang paling mencolok adalah kasus Pinangki ya. Dia 10 tahun pada tingkat pertama, kemudian 4 tahun dibanding, dan kemudian mendapat remisi-remisi yang dijalani hanya 1 tahun 1 bulan. Gitu. Ya, seharusnya penegak hukum itu lebih dihukum lebih berat dari yang bukan penegak hukum dalam konteks pelaku korupsi. Ya. Jadi ditambah sepertiga ya? Ya, ada tambahan sepertiga untuk penegak hukum. Karena ini banyak hal ya yang kenapa sih penegak hukum itu harus diperberat ya dalam kaitan dengan hukuman kalau dia melakukan tindak pidana korupsi. Ini saya suarakan juga ketika bertemu dengan Kementerian Hukum dan HAM ya. Saya waktu itu usul KPK ini kan salah satu anak kandung reformasi.
sekarang makin ke sini saya lihat tidak ada bedanya lagi antara KPK dengan polisi dan dengan kejaksaan. Nggak ada bedanya? Tidak ada bedanya. Artinya kewenangan yang ada di KPK sekarang sudah ASN juga, dengan kepolisian, dengan kejaksaan itu sama. Karena itu saya kemarin usul agar marilah kita benahi, ada momentum ya, untuk membenahi semuanya gitu, termasuk kita mengembalikan lagi KPK secara lembaga itu punya kewenangan yang extraordinary body gitu. Jadi dia harus lebih, karena kenapa kok KPK dilahirkan waktu itu era reformasi, karena harus ada lembaga yang lebih dari lembaga yang selama ini dianggap waktu itu tidak efektif. Baik, saya akan minta pandangan dari Bang Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama KSP. Bang Ade, ada pertanyaan sebetulnya keseriusan pemerintah dalam konteks pemberantasan korupsi ini dipertanyakan setelah tadi ada revisi undang-undang KPK dan kemudian juga sekarang ada pembebasan bersyarat ya terhadap 23 napi korupsi. Gimana Bang Ade menanggapi sinyalemen publik itu, Bang? Ya, Mas Budiman. Pemerintah tetap ya pada konsentrasinya ya pelaku atau perbuatan tindak pidana korupsi ini adalah masuk kepada wilayah kejahatan extraordinary. Kita tidak usah lagi berdebat lah, sudah jelas dan visi dan keinginan kita semua oleh Presiden itu penghukuman terhadap pelaku korupsi ini ya harus seberat-beratnya. Nah, kalau kita lihat tentang tema hari ini ya, pemberian korupsi, napi korupsi ini, ya itu tentu kita akan kita lihat secara keseluruhan. Kita sudah dengar ya pernyataan dari Kementerian Hukum dan HAM, pemberian itu katanya sesuai dengan regulasi yang ada. Sekarang regulasinya apa? Gitu. Jadi apakah misalnya pemberian itu bertentangan dengan regulasi? Jadi sesuai dengan undang-undang ya, Bang Ade ya, kalau pemerintah pandangannya ya? Ya, kan domainnya pemberian remisi, pembebasan bersyarat dan lain sebagainya itu kan diatur dalam undang-undang. Sekarang ini sudah keluar undang-undang pemasyarakatan. Undang-undang 22 tahun 2022. Nah, kita bisa lihatlah di situ. Pasal 10 ya, narapidana itu tidak ada pembatasan atau tidak ada perbedaan apakah itu dia pelaku perbuatan kejahatan umum dan pelaku perbuatan yang lainnya, tindak pidana yang lainnya. Nah, itu mungkin yang menjadi acuan ya. Pemberian itu ya kita bisa lihat sendiri apakah itu sesuai regulasi atau tidak. Baik Bang Ade Irfan Pulungan, Lalola Esther dari ICW. Ini kan kalau pemerintah mengacu kepada ya aturannya memang nggak usah dibedakan. Nah, mau koruptor, mau pencurian, remisi tetap diberikan. Artinya memang betul korupsi sekarang sudah tidak lagi menjadi kejahatan luar biasa, menjadi kejahatan biasa-biasa saja ya kalau menurut pandangan Anda. Ya betul, itu menegaskan bahwa pemerintah itu tidak punya politik hukum yang baik gitu terkait dengan pemberantasan korupsi. Dan perlu diingat juga kalau bicara soal tadi Pak Johan udah sampaikan soal PP 99 2012 yang menurut ICW juga itu sebetulnya instrumen yang menguatkan upaya pemberantasan korupsi. PP 99 2012 itu berisi bahwa remisi itu hanya bisa diberikan kepada koruptor kalau dia sudah membayar denda dan kemudian dia bekerja sama dengan penegak hukum. Betul. Itu memperkuat, tapi itu kan kemudian dibatalkan. Betul. Jadi tadi sudah dijelaskan soal kronologis gitu ya, ada putusan MA, sebelum MA itu sebetulnya ada putusan MK yang secara tidak langsung meskipun bukan PP 99 yang jadi objek pengujian, itu kemudian didalilkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi soal PP 99 2012. Kemudian dapat lagi angin gitu ya dari Mahkamah Agung sehingga akhirnya itu yang menjadi landasan dikeluarkannya atau disahkannya revisi Undang-Undang Pemasyarakatan. Nah, ini kan sebetulnya kalau ditarik lagi mundur, upaya untuk membatalkan atau merevisi PP 99 2012 yang sudah mengandung sejumlah syarat yang mengetatkan atau dilonggarkan. Kemudian akhirnya mau dilonggarkan,
itu sebetulnya sudah lebih lama gitu. Lapas Tanjung Gusta, insiden itu sempat jadi pemicu. Tapi karena tekanan dari publik, penolakan dari publik itu kuat, pemerintah tidak pernah berani begitu ya di masa itu untuk kemudian mengesahkan revisi Undang-Undang PAS. Sehingga ketika lokusnya diubah ke lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dari situlah kemudian pemerintah dan juga DPR ketika membahas soal revisi Undang-Undang Pemasyarakatan itu mendapat karpet merahnya. Jadi prakondisinya tuh sudah sedemikian Memang panjang. mundur ya sebetulnya? Jauh mundur. sekali. Tapi Bang Saud, saya ingin tanya ya ke Bang Saud sebagai orang yang pernah bekerja di KPK gitu, apakah memang pemberantasan korupsi itu udah kehabisan energi ya? Kemudian udahlah, daripada capek-capek udah kita cincai, kita kompromi dengan pemberantasan korupsi, tapi jawaban Bang Saud setelah jeda berikut ini saja. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Sebelum saya melanjutkan diskusi, kita coba lihat bagaimana suara rakyat soal pembebasan bersyarat para napi korupsi. Bisa gitu ya narapidana yang kayak koruptor-koruptor itu bebas bersyarat gitu ya, dibebaskan begitu saja gitu ya. Kenapa kalau kayak maling-maling kecil, rakyat kecil gitu bisa lama sampai tahun-tahunan gitu. Maksud saya kalau bisa jangan sampai dikasih remisi lah kalau bisa. Harusnya kita lihat dulu ya. Sebenarnya kalau menurut pribadi saya, koruptor itu wajib dihukum dengan yang seberat-beratnya. Kenapa? Karena kan rakyat kan sudah mengamanatkan kepada beliau untuk menjalankan amanatnya secara amanah. Jangan sampai kita udah percayakan, kita kasih fasilitasi dengan sebenar-benarnya, sebagus-bagusnya, tapi ternyata menyalahgunakan keuangan negara untuk kepentingan pribadi atau segelintir kelompoknya gitu loh. Ya menurut saya oke-oke aja ya. Ya asal ya pertimbangannya jelas gitu. Berharapnya adalah hukum yang berlaku di Indonesia tuh adil dan merata gitu ya. Ya kalaupun mendapatkan remisi, harapannya sih seharusnya ini secara proses hukumnya transparan aja gitu. Apakah nantinya ada pertimbangan hukum yang ada seperti apa, kayak gitu sih dari saya. Itu sih kelemahan di Indonesia hukumnya. Kalau untuk orang-orang yang berkuasa atau mempunyai uang banyak, pasti hukum itu tidak mempan untuk mereka. Maka itu sebenarnya yang harus diperbaiki di Indonesia. Oke. Bang Saud, jadi gimana? Memang ada agak kendor gitu dalam pemberantasan korupsi, tercermin juga hukumnya agak tumpul kalau ke atas, kalau punya uang cincai-cincai, itu gimana Anda? Ya, saya pikir kita harus sepakat dulu ya. Bahwa ini seperti disampaikan Mas Johan tadi, bahwa memang ini extraordinary crime, tetapi diatasi dengan ordinary person, ordinary effort. Jadi, nah ini yang saya sebut sebagai half-hearted, setengah hati. Setengah hati? Ya, jadi negara yang memberantas korupsi dengan setengah hati, karena nyawa dari sebuah negara itu sebenarnya anti korupsi. Anti korupsi. Jadi ketika dia setengah hati, sebenarnya negara itu udah setengah mati sebenarnya. Setengah mati gimana maksudnya? Yes, memberantas korupsi itu tidak boleh setengah-setengah. Ketika Anda memberantas korupsi dengan setengah hati, sebenarnya negara Anda itu udah setengah mati. Oke, ini memang nggak serius gitu? Bukan tidak serius lagi, memang kita tidak pernah menunjukkan upaya yang sustainable melalui negeri ini berdiri kan. Tahun 71, itu orang-orang yang dibebaskan tadi itu sama dengan persis dengan Undang-Undang tahun 71. Undang-Undang nomor 371. Diadopsi dari KUHP, kemudian jadi Undang-Undang 3199. Itu menunjukkan bahwa memang kita tidak pernah, kita selalu setengah hati. Makanya kita setengah mati terus. Oke, yang kerja setengah mati? Yang kerja setengah mati. Malah disiram kimia malah mukanya. Disiram kimia? Diunjuk rasa malah. Setelah diunjuk rasa, kemudian setelah itu dikasih remisi bebas gitu. Ya, itulah yang saya katakan kembali lagi, bagi yang sudah di luar sekarang itu soal lain. Karena memang ada yang diaturnya seperti disebutkan bahwa ada dasarnya. Tapi kalau kita buka argumentasi, logika, nalar hukum kita, tadi sudah jelas kan disampaikan oleh masyarakat. Bahwa sebenarnya ada sesuatu yang menyimpang yang sedang kita lakukan gitu. Contoh yang paling sederhana, kalau saya tanya 502 triliun biaya energi yang disebutkan itu, kalau perilaku kita masih seperti sekarang,
Mas Budiman percaya 502 triliun biaya energi itu akan masuk ke biaya energi, listrik, BBM dan seterusnya? No, kemana larinya? No, at all. Kita tahu kalau dengan perilaku kita seperti sekarang ini, dengan sistem audit yang masih bisa diatur, kemana itu? Setengah lebih malah mungkin tidak mencapai sasaran. Jadi itu saya katakan kita udah setengah mati sebenarnya. Setengah mati ya? Negeri ini setengah mati, Pak. Jadi kalau menurut Bang Saud tadi ada ungkapan dari masyarakat juga, koruptor udahlah, nggak usah dikasih remisi lah sebetulnya. Setuju Anda itu? Ya, jadi saya tetap berpikiran bahwa hukum itu tidak boleh dilakukan dengan dendam. Dengan dendam. Dengan tidak suka, terus marah dan seterusnya. Tetapi ketika kita bicara logika, argumentasi, dan nalar, itu yang disebut filsafat hukum yang harus bicara. Tapi apakah perguruan tinggi kita sekarang sudah mulai bicara tentang ini? Mereka sekarang sedang diam untuk melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan mereka nggak berani bicara. Artinya apa? Apakah kemudian tadi masyarakat mengatakan, ini kan seperti kasus Pinangki ya. Dihukum 10 tahun, dibanding 4 tahun, menjalani hukuman setahun. Ya makanya sekali lagi, saya kan nggak mungkin berteriak, Pak. Itulah bahasa saya yang saya katakan bahwa kalau kita mengatasinya dengan setengah hati, sebenarnya negeri ini sudah mati setengah. Oke, baik. Bang Irfan, saya ingin minta tanggapan dari Bang Irfan. Bang Saud Situmorang mengatakan bahwa memang negeri ini setengah hati sebetulnya dalam memberantas korupsi. Apakah betul demikian, Bang? Mas Budiman, kalau kita bicara tentang perbuatan tindak pidana korupsi itu, pasti semua rakyat Indonesia itu sepakat. Kita harus menjauhkan itu dan kita harus meminimalisir itu. Ya, ini kan persoalannya adalah hak yang hak yang diatur oleh undang-undang. Nah, pertanyaan kita adalah apakah di dalam regulasi yang ada itu ada perbedaan, ada pembatasan. Sepakat apa yang disampaikan oleh Bang Saud itu dalam hal kita meminimalisir perbuatan tindak pidana korupsi itu. Bahkan saya pernah pada masanya Bang Saud itu kita diskusi itu hukuman mati aja. Hukuman mati. Iya, bagi koruptor dan pembuktiannya terbalik. Ya, dari mana dia dapat hartanya? Tapi diatur dalam regulasi yang ada. Kan, makanya kalau ingin kita misalnya sungguh-sungguh, ya regulasi itulah yang menjadi acuan, patokan. Nah, yang membuat regulasi itu siapa? Pemerintah dan DPR, teman-teman Johan Budi. Jadi jangan juga kita ketika misalnya mengatakan harus melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku korupsi itu, regulasinya juga masih menjadi debatable. Pemberian remisi, pembebasan bersyarat dan lainnya itu kan sesuai dengan regulasi yang ada. Kan tidak ada pengecualian di undang-undang itu, di regulasi yang ada. Kalau hal itu kita harus mematuhi hukumnya, regulasinya ya. Baik. Esther, saya ingin tanya nih, ini kan sebenarnya tadi kan kalau Bang Irfan mengatakan ini soal regulasi yang bikin pemerintah, yang bikin DPR, tapi seakan-akan menjadi saling lempar tanggung jawab. Aturannya memang gitu sih. Jadi gimana Anda lihat itu? Kembali lagi, ini justru menegaskan bahwa memang pemerintah, negara itu tidak punya politik hukum yang jelas soal pemberantasan korupsi. Kan DPR juga berarti? Betul, termasuk DPR dong. Dan kan begini juga, kita tidak sedang membicarakan, tadi Pak Saud juga sudah sampaikan, kita tidak secara fatalistik menyebutkan bahwa cabut hak remisinya, kan enggak. Tapi batasi, harus ada pengetatan syarat. Betul. Kan seperti menjalani 2/3 masa pidana, itu kan syarat. Jadi kalau misalnya dia kemudian kualifikasinya ditambah syaratnya gitu ya, seperti contoh yang ada di PP 99 2012 itu, misal dia sudah melunasi denda, sudah melunasi pidana tambahan uang pengganti, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum, itu kan syarat. Apa bedanya? Gitu. Tapi itu yang di-challenge bahwa itu agak diskriminatif. Kenapa napi-napi lain tidak diberlakukan seperti itu? Dan harus dipahami juga bahwa PP 99 2012 itu tidak hanya mengatur tindak pidana korupsi. Dia mengatur soal terorisme. Dia mengatur soal kejahatan terhadap keamanan negara. Dia mengatur soal narkotika,
Jadi kalau misalnya kemudian semua diperlakukan sama, berarti lagi-lagi ini bukan cuma soal tipikor, tapi negara sudah memandang tindak-tindak pidana yang tadi, terorisme, narkotika, kejahatan terhadap keamanan negara, itu bukan tindak pidana yang serius, gitu. Kan itu jadi alur logikanya kan seperti itu. Jadi menguatkan bukan cuma soal tipikor, tapi tindak-tindak pidana yang selama ini dianggap serius, tidak lagi dianggap serius. Tapi napi teroris, napi narkotika juga termasuk yang mendapatkan remisi juga sekarang? Betul, tapi kan kalau misalnya ada pengetatan syarat itu, yang mana itu diatur dalam PP 99 2012, itu jadi tidak berlaku lagi, terutama untuk tindak pidana korupsi. Begitu. Jadi buat saya sih syarat itu tidak kemudian mengesampingkan atau menegasi sama sekali hak para napi ini untuk menerima remisi, termasuk juga pembebasan bersyarat. Johan, jadi kalau Anda lihat dampak dari ini ya, dampak dari apa namanya tadi Bang Saud mengatakan nangkepnya susah, building case-nya susah, kemudian remisinya kemudian didiskon, ini dampaknya akan jadi seperti apa ya? Ya, orang menjadi tidak laku lagi untuk korupsi. Yang pertama itu. Sebenarnya menurut saya diskusi kita ini bisa kita tarik ke belakang. Soal yang tadi Pak Saud sampaikan itu juga harus kita kritisi. Siapa yang kita kritisi? Penegak hukum. Dulu ada PK, ini udah lupa orang. Dulu ada rebutan PK, orang pada PK. Peninjauan kembali. Udah kembali. Dengan PK itu dikurangi lah itu, didiskon juga. Tapi kan nggak pernah didiskusikan. Yang kedua, tuntutan ini kan dimulai dari tuntutan dari penegak hukum kan, mulai dari proses penyidikan, kemudian penuntutan, kemudian seperti Pinangki tadi yang jadi salah satu contoh, dia dituntut 10 tahun, kemudian divonis oleh siapa yang memvonis? Hakimnya menjadi 4 tahun, itu kurangannya kan luar biasa itu. Kemudian masuk ke jalani LP, perlakuan dapat remisi gitu. Nah, kalau kita bicara yang lebih serius soal pemberantasan korupsi, persoalannya itu tidak hanya soal remisi saja gitu. Tetapi ada yang perlu banyak hal yang perlu diperbaiki. Apa itu komitmen dari penegak hukumnya? Menurut saya komitmen dari semua, presiden eksekutif, legislatif DPR-nya, kemudian jangan lupa yudikatif juga. Peraturan yang baik, apakah nggak ada di undang-undang korupsi itu hukuman mati? Ada. Tapi kan nggak digunakan oleh itu. Ada pertanyaannya kan penegak hukumnya juga gitu maksud saya. Jadi tidak hanya soal jadi tidak hanya soal ini butuh komitmen menurut saya. Komitmen dari siapa? Dari 3 pilar tadi. Baru bisa itu jalan. Diselesaikan itu. Anda membuat aturan yang menghukum mati koruptor misalnya, tapi ketika tidak diterapkan, dituntutnya rendah, divonisnya rendah, itu kan bukan soal remisi itu, yang tadi itu. Nah, remisi ini nggak boleh disalahkan juga yang dapat remisi ini kan dia maksudnya hak dia kan, karena peraturan 99 2012 gimana kita dulu berjuang nih, Lola ini mungkin tahu dulu kan, itu kan untuk memfilter tuh sebenarnya. Jadi pakai syarat juga sebagai GC salah satunya, selain 2/3 dan mengembalikan kerugian negara yang harus diserahkan, itu kan untuk memfilter itu untuk membedakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi itu tidak sama gitu loh yang lain dengan tindak pidana yang lain. Baik. Lola, jadi ini kan pertanyaan menjadi menarik ya soal agresivitas pemberantasan korupsi sejak kemudian Undang-Undang KPK kemudian direvisi, kemudian ada seleksi tes wawasan kebangsaan, kemudian ada pembebasan bersyarat napi korupsi yang kemudian bebas semua. Tapi arah ke depan sebenarnya apa sih yang akan terjadi? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Lalola Esther. Jadi kan setelah Undang-Undang KPK direvisi, pegawai kemudian diseleksi, kemudian ada proses obral remisi. Apa yang Anda lihat dari semua perjalanan pemberantasan korupsi di negeri ini? Ya, suram ya. Suram. Ya, karena ini kan rangkaian peristiwa dan bukan baru 2-3 tahun ke belakang. Kita bisa tarik bahkan sampai 10 tahun ke belakang.
Jadi selalu dengan jalan yang tertatih-tatih kita berusaha untuk selalu menguatkan upaya pemberantasan korupsi. Tapi setiap waktu juga maju 1 langkah, mundurnya 3 langkah. Gitu. Jadi ada banyak gap yang selalu sulit untuk kita tutup. Nah kalau misalnya dalam waktu dekat, ini sebetulnya mumpung ada Pak Johan juga nih, ada rancangan undang-undang perampasan aset. Perampasan aset, oke. Dan juga rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal atau uang tunai. Yang sebetulnya itu bisa, jadi gini, kalau misalnya pemerintah selama ini bilang, oh ya, pidana badan itu tidak menjerakan, untuk koruptor harus dimiskinkan. Tunjukkanlah itu, gitu. Pemerintah juga harus ambil inisiatif kalau ingin mengembalikan lagi kepercayaan publik. Tunjukkan bagaimana pemerintah mendorong agar rancangan undang-undang itu segera dibahas, gitu ya. Dan yang kedua, tahun depan itu juga ada momen penting lagi untuk seleksi calon pimpinan KPK. Dan itu yang harus kita antisipasi betul. Ketika calon pimpinan KPK yang sekarang itu dipilih, panitia seleksinya itu kan banyak sekali catatan. Berbagai macam penolakan itu sudah disampaikan oleh Tapi nggak digubris. Tidak digubris. Figur yang sangat bermasalah sekarang jadi ketuanya, gitu ya. Dan tidak ada proses yang jelas. Bagaimana menindak orang yang sudah secara tegas itu sebetulnya diduga kuat melakukan pelanggaran etik ketika menjabat di KPK. Dan kemudian sekarang beruntun pula ada TWK, tadi juga Mas Budiman sudah sampaikan, ditambah dengan yang paling akhir ini obral gitu ya, obral PB untuk para koruptor. Jadi kalau ini tidak dibenahi dengan serius oleh pemerintah, ya suram ke depannya. Oke. Kak Johan, jadi tadi ada RUU perampasan aset yang juga katanya sudah disampaikan oleh pemerintah. Betul nggak sih DPR memang menolak ya? Enggak, bukan menolak. Bukan menolak. Jadi gini, 2-3 bulan yang lalu kalau nggak salah, saya mengikuti rapat dengar pendapat dengan PPATK, dengan KPK. Salah satu yang diusulkan adalah RUU perampasan aset. Gitu. Itu sudah masuk di usulan di Komisi 3. Nah, tapi kalau ditanya bagaimana, apakah itu dibahas dalam masa sidangnya sekarang, sepertinya tidak, belum dibahas, tetapi jangan langsung disimpulkan bahwa undang-undang itu ditolak. Saya pribadi sangat setuju perampasan aset itu. Dan kalau kita mau sebenarnya, Bu Lola, kalau kita ingin menarik sebesar-besarnya kerugian negara yang oleh koruptor, dengan TPPU itu pun juga bisa sebenarnya. Tapi perampasan aset juga bisa kan? Bisa. Maksudnya, tapi kenapa sih nggak jadi prioritas itu? Ya prioritas kan KUHP sekarang ya. Oh, KUHP. Jangan dikatakan KUHP tidak penting ya. Itu menurut saya adalah handbooknya pidana itu, KUHP. Bertahun-tahun nggak selesai. Yang kedua, kan dalam perjalanan ini tiba-tiba ada undang-undang tentang IKN. Itu kan juga menyedot perhatian di DPR gitu. Kemudian juga ada undang-undang cipta kerja gitu misalnya. Nah kalau kita mau soal prioritas, saya pribadi perampasan aset penting. Penting prioritas gitu loh. Tapi bukan hanya soal bagaimana menarik tadi itu dengan TPPU kalau itu digunakan, apakah terorisme, apakah korupsi. Kalau itu, memang mau ya. Kalau ini ya penegak hukumnya gitu. Jadi gini, pemerintah dan DPR juga jangan seolah-olah yang paling bertanggung jawab itu. Jangan juga gitu. Tapi juga penegak hukumnya ini menurut saya di yudikatif itu juga harus dikritisi terus-menerus. Soal dibebaskan PB ini kan bagian kecil dari upaya untuk meringankan hukuman koruptor kan. Ketika dituntut, tuntutan rendah kan sama sebenarnya itu. Ketika divonis oleh hakim yang dari tuntutan 10 jadi 4 misalnya. Jadi memang nggak ada standarnya lah ya. Sama gitu. Jadi maksud saya ini perlu komitmen bersama. Jangan ditujukan ke pemerintah dan DPR juga. DPR juga suaranya kan mesti nggak satu kan. Tapi juga yudikatifnya. Baik, Bang Irfan, ini kan selama ini dikonstruksikan dan dalam nawacitanya Pak Jokowi kan disebutkan bahwa sebetulnya korupsi ini kejahatan yang luar biasa, extraordinary gitu loh. Tapi sekarang ini apakah betul mengendur atau seperti apa sih? Kelihatannya kok tenang-tenang dan dingin-dingin aja ketika ada obral remisi dan 23 napi korupsi kemudian bebas secara bersama-sama gitu, Bang Irfan? Ya, kami di internal Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden ya tetap tidak ada persoalan tentang apakah menyangkut tentang kasus-kasus yang ada ya. Kita komitmen
bagaimana bisa mengawal ya visi presiden tentang pemberantasan korupsi ini. Ya, jelas visi Pak Presiden itu sangat jelas ya, dan itu tertuang dalam RPJM juga. Tugas kami lalu melakukan koreksi, melakukan pengawalan yang ada. Nah, misalnya tadi kata Mas Johan, ketika misalnya ada sesuatu yang katakanlah keliru lah di lapangan, ya kita bisa melakukan koreksi tentang itu. Ya betul juga. Ini kan persoalan Mas Budiman. Ya. Penyelenggaraan negara ini kan ada tadi itu ada DPR, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Yudikatif ini kan berdiri sendiri. Tidak bisa, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi apapun ya. Presiden pun yang punya otoritas yang sangat kuat dalam yang itu diwujudkan dalam undang-undang, ya tidak bisa dia melakukan intervensi. Oke. Itu yang kita lakukan, bagaimana melakukan komunikasi terus-menerus, ya bagaimana bisa memberikan pencerahan, memberikan pemahaman bahwasanya perbuatan tindak pidana korupsi ini benar-benar ya harus kita kupas bareng-bareng, harus kita semua dengan semangat yang utuh bersama-sama gitu. Oke, baik. Ya, baik Bang Irfan. Bang Saud, ini menarik ya. Kalau kita lihat ada prinsip pemidanaan, bahwa pemidanaan itu bukan untuk menghukum kejahatan ya, tapi untuk mencegah agar orang lain tidak berbuat kejahatan serupa. Tapi dengan proses pemidanaan tadi yang Johan katakan hukumannya ringan, setelah dihukum ringan kan kemudian diremisi, ini prinsip pemidaannya kan sebenarnya udah nggak nyambung sebetulnya. Ya makanya sekali lagi kalau kita kembali kepada definisi bagaimana sebenarnya menjaga negara untuk tetap bersih, kemudian penegak hukumnya egaliter di situ, ya ini yang sulit dari negeri kita gitu. Sulit? Ya karena begini, kalau tadi disebutkan bahwa contoh ambil saja ya, lembaga apa yang belum kita punyai sekarang ini untuk melihat seseorang itu benar nggak dia ngambil dapat uang? Semua punya. Ada PPATK. Bahkan mereka udah ngumumin sebenarnya uang di judi itu berapa triliun berputar gitu ya. Detail di situ. Nggak ada lagi kita ragu sekarang bahwa si A punya uang berapa, ya. Udah tahu semua. Sudah bisa tahu. Atau katakan itu dilakukan cash and carry, kita bisa tahu juga siapa yang ngambil uangnya. Kecuali kalau uangnya mendarat lewat halim dari luar, kita nggak tahu. Itu pun bisa dicek. Itu pesawat siapa punya gitu. Jadi semuanya perangkat itu ada sebenarnya. Tapi persoalan itu perangkat ini bekerja atau tidak. Itu yang saya katakan kembali lagi. Kalau kita bicara etik gitu ya setiap hari, etik di mana yang nggak punya etik sekarang lembaga-lembaga? Oke, pertanyaan, apa sih sanksi yang paling tepat bagi koruptor? Apakah kemudian tadi ada wacana hukuman mati, perampasan aset, sanksi sosial, tanpa remisi, atau cabut ijazah, tidak diakui lagi sebagai alumni dari university, atau apa menurut Anda sekarang? Banyak cara yang bisa dilakukan, tidak ada satu tools yang bisa memastikan orang untuk berhenti melakukan tindak pidana korupsi. Apakah itu jangan-jangan dengan sebuah lagu aja orang bisa berhenti korupsi? Itu kita lakukan selama di KPK, menginspirasi orang. Nah, tapi kalau apa main course-nya itu apa? Main course-nya itu penindakan. Karena sesuatu sudah terjadi, kan nggak pernah juga KPK cari-cari kesalahan orang lain kan? Nggak pernah juga penegak hukum cari-cari kesalahan orang lain. Sesuatu itu sudah puntoid semua kalau bahasanya ekster ini. Sudah terjadi, kemudian kalau itu sudah terjadi, kita lakukan dengan cara seperti ini, ya itu yang saya katakan kepada lagi, benar nggak kita ini bahwa sebenarnya memang nyawa anti korupsi itu ada di diri kita gitu. Jadi sekali lagi Pak, apa yang kita maksud bahwa pencegahan itu menjadi penting itu betul. Tapi pintu masuknya bisa jadi pencegahan. Tapi ketika itu gagal, dan itu gagal terbukti, jumlahnya masih bertambah terus. Apa yang kita lihat sekarang ini penangkapan berkurang itu bukan karena koruptornya berkurang, no. Masih berlaku seperti biasa. Tapi memang tidak diambil. Tidak melakukan sesuatu. Baik, Jo. Jadi pertanyaan adalah apa sih yang harus bisa dilakukan dalam posisi sekarang, pencegahan, penindakan atau seperti apa? Tapi jawaban Johan setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tandurjo di satu meja The Forum. Saya ke Johan Budi. Pak Johan,
Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, apa yang bisa dilakukan untuk kembali komit kalau tadi Bang Saud mengatakan salah satu ancaman terbesar dari Indonesia adalah korupsi yang masih merajalela? Sekarang ini menurut saya datang momentum lagi ya, untuk memperbaiki upaya pemberantasan korupsi. Sekarang Presiden Jokowi didukung oleh mayoritas fraksi di DPR ya, sehingga apapun, saya yakin apapun yang dimau oleh Pak Jokowi tentu di Senayan juga akan setuju karena 9 fraksi itu 7 fraksi mendukung Pak Presiden Jokowi sebagai koalisi ya. Kalau dia mau memperbaiki undang-undang juga bisa. Termasuk menerbitkan Perpu misalnya. Perpu apa saja bisa menurut saya karena dukungan politik saat ini dukungan politik sangat kuat di DPR. Tapi gini, memberantas korupsi itu tidak cukup hanya dengan mengubah undang-undang, kemudian juga menertibkan. Tadi Pak Saud bagus sekali, mana yang nggak ada di Indonesia ini? Auditor, lengkap auditor. Yang ngurusin lihat-lihat rekening, ada PPATK, ada polisi yang juga semua ada tapi nggak mau. Ada, bukan nggak mau, tetapi komitmennya itu tidak sama gitu. Problem komitmen ya. Pemberantasan korupsi komitmennya itu tidak sama. Gimana Bang Saud? Ini problemnya semuanya ada tapi komitmennya memang nggak sama, maunya sendiri-sendiri. Posisi masalahnya di mana kemudian? Ya kalau saya bilang kembali lagi memang integritas kita. Integriti itu kan sebenarnya yang tidak boleh berubah ketika Pak Jokowi membacakan programnya. Saya ingat persis halaman 26 program Pak Jokowi itu mengatakan ada korupsi yang sangat masif, budaya korup di kepolisian. Itu ada di halaman 26 tuh. Dan dia melakukan sesuatu kan. Panggil 2, 4, 3 kali kan itu satu bagian dari itu gitu. Tapi maksud saya di tempat lain kok enggak gitu loh. Di tempat lain itu apa? Sektor energi, perkebunan, kehutanan, tax ratio dan seterusnya. Bea cukai, custom tax dan itu kan masih banyak tempat-tempat lain yang menurut saya masih ada sisa waktu sebenarnya untuk kemudian kita sama-sama membantu Pak Jokowi untuk membereskan ini semua. Sebenarnya itu lebih bagus. Lola, jadi apa sebenarnya dalam posisi sekarang mungkin bagi publik mungkin kedaruratan atau apalah terserah, tapi kan faktanya kan publik agak gundah ya dengan bebasnya pembebasan bersyarat sejumlah napi korupsi. Apa yang nggak bisa dikerjakan oleh pemerintah, oleh DPR atau Mahkamah Agung atau apapun juga? Ya, jadi sebetulnya negara tentu nggak bisa lepas tangan gitu ya. Kalau tadi Pak Johan juga ingetin ada loh aparat penegak hukum gitu. Dan aparat penegak hukum itu semua sekarang di bawah eksekutif gitu. Kecuali memang lembaga peradilan ya, pengadilan kan memang yudikatif terpisah gitu. Jadi kalau misalnya positioning Pak Jokowi itu jelas, bagaimana tadi Pak Saud juga kasih contoh, bisa kok dia sebagai kepala negara tidak dalam konteks intervensi, kasih aja dorongan bahwa aparat penegak hukum harus mendukung upaya pemberantasan korupsi, salah satunya dengan memaksimalisasi undang-undang, pemanfaatan undang-undang yang ada. Tadi undang-undang TPPU, itu kan dorongan yang sangat umum dan bisa jadi instruksi juga gitu. Dia tidak harus dalam kerangka mengarahkan, karena memang bukan itu yang kita harapkan. Tapi ya peran sebagai kepala negara itu betul-betul harus ditunjukkan gitu. Karena kalau misalnya di daku-daku bahwa Presiden Jokowi itu mengorkestrasi semuanya, sekarang kayak nggak ada dirijennya. Nggak ada dirijen? Dirigen untuk mengorkestrasi itu semua. Presiden kan harusnya ada di posisi itu dong, gitu. Untuk melakukan pemberantasan korupsi. Nah, peran itu yang hilang, gitu. Jadi Presiden harus step up. Dia harus tunjukkan lagi bagaimana komitmen itu mau dijalankan oleh perangkatnya, termasuk menteri-menterinya, gitu. Saya menilai bahwa kalau misalnya ini kemudian dianulir, tanda kutip, Presiden bilang masih mau mendukung upaya pemberantasan korupsi, tapi tidak tercermin dari salah satunya sikapnya Menkumham, ya itu harus ditegur. Baik. Bang Irfan, jadi ada harapan agar Presiden Jokowi memanfaatkan ya sisa 1,5 tahunnya untuk betul-betul menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi, termasuk membuat regulasi, menunjukkan pernyataan-pernyataan terbuka kepada menteri-menterinya untuk lebih bersikap keras terhadap korupsi. Gimana Bang Irfan? Ya, visi Presiden sudah jelas ya tentang pemberantasan korupsinya. Saya kira tidak perlu lagi diperdebatkan ya, tidak perlu lagi kita meragukan itu. Ya, kami juga terus mengawal visi Presiden dan program-program strategis nasional ya, yang itu arahnya adalah buat kepentingan kita bersama. Ya, mengenai case ini kan itu kembali lagi sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, kita nanti tidak punya solusinya kalau kita berdebat secara
secara menyeluruh gitu. Nah, saya pikir adalah benar tadi bagaimana kita semua punya komitmen yang kuat, punya keinginan yang sama-sama, kita lebih berpihak kepada cara kita dalam bagaimana pemberantasan korupsi ini bisa kita hindari dan kita maksimalkan ya. Proses pencegahan itu sangat penting ya. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada semuanya, aparat pemerintah pun juga bagaimana kita memberikan warning kepada mereka untuk tidak melakukan atau tidak memberikan kesempatan segala bentuk kemasaannya ya terhadap penanganan masalah korupsi ini. Jadi saya pikir semua sektor, semua elemen ya tidak mungkin kalau kita harapan kita untuk bisa memberantas korupsi ini kalau kita berjalannya parsial-parsial. Oke, baik. Koordinasi kolaboratif itu sangat penting bagi kita semuanya. Oke, baik Bang Irfan Pulungan, Pak Johan, terima kasih. Mbak Lola dan Bang Saud, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Para koruptor yang telah menjarah uang rakyat, memperkaya diri sendiri dan golongannya adalah kejahatan serius terhadap hak ekonomi sosial masyarakat. Butuh ketegasan dan keseriusan pemerintah melindungi masyarakat banyak. Langkah berani dibutuhkan untuk menggolkan undang-undang perampasan aset dan mungkin meniadakan remisi untuk napi-napi korupsi. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.